Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Karisma. Mbak Karisma, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ada yang belum makan? ada. Ya, Oh, maksudnya sarapan, udah belum? belum. Mulai lapar lagi. Ibu absen ya dulu. Vicky Izzatul. Kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Hilyatun Nisa. Hadir, Bu. Husnul Hasanah. Husnul Khawatim. Hadir, Bu. Intan Permata. Karisma Putri. Hadir, Bu. Muhammad Abdurrahim. Kamar mandi. Muslihatul. Dia ada juga. Novita. Nur Faiza. Nurul Wasila. Hadir, Bu. Rizkita. Salman. Nyaut ya. Siti Nur Afifah. Halimatus. Hadir. Muhammad Faza. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ada? Nikmatur Rahmah. Sakit, Bu. Sakit. Nur Hayati. Hadir, Bu. Reni Safitri. Risma Firnanda. Salsabila Nadia. Sally. Izin, Bu. Izin. Siti Nur Aziza. Hadir, Bu. Yuliati. Hadir. Muhammad Satria. Udah masuk. Zahwa Sabila. Misbahus Suduri. Udah ibu panggil semua? Sudah, Bu. Berarti yang gak masuk cuma Nikmatur Rahmah ya? Iya, Bu. Sakit apa? Panas, Bu. Panas, Bu. Panas. Oh, musimnya ya sakit tenggorokan sekarang ya. Iya, Bu. Ini agak. Ya udah. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar apa? Permintaan. Ada yang masih ingat hukum permintaan? Angkat tangan. Gak ada yang ingat? Mbak Risma, coba. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan ketika harga suatu barang itu naik maka permintaannya menurun, tapi ketika harga suatu barang itu menurun maka permintaannya akan meningkat. Nah, benar sekali. Di pembelajaran kali ini Di pembelajaran kali ini Ibu akan mengajarkan pengertian penawaran, hukum penawaran serta asumsi-asumsinya. Ya, kalau permintaan itu hubungan antara harga dengan konsumen, kalau penawaran itu merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, makin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka makin banyak barang atau jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, jika harganya makin rendah, maka barang yang ditawarkan juga akan menurun. Contohnya, Mbak Riris jualan jeruk. Ketika harga jeruk meningkat, Mbak Riris akan lebih banyak nyetok jeruk apa enggak? Menawarkan jeruk apa enggak? Iya kan? Karena apa? Karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
Di sini ada beberapa faktor penawaran. Yang pertama, harga barang atau jasa lain. Ada yang suka kopi di sini? Mbak Sela. Mbak Sela. Biasanya kopi kan ada peningkatan harga kan ya. Ada kadang kopi mahal, kadang kopi murah. Kalau seumpamanya Mbak Ami jualan buka kedai ya. Terus harga kopi itu mahal. Yang biasanya harganya berapa harga kopi Mbak Ami? 4.000. Kalau harga tehnya itu biasanya seumpamanya 3.000. Lah, ketika harga kopi naik menjadi 7.000, maka permintaan mungkin terhadap kopi akan berkurang. Jadinya Mbak Ami akan menawarkan lebih banyak teh daripada kopi. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi ini biaya ketika proses produksi itu berupa bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain. Seumpamanya, ketika ada yang pernah jualan di sini? Ada. Siapa? Saya. Mbak Sise. Mbak Sise jualan apa? Taso. Bahan bakunya taso apa aja? Tahu. Tepung. Ayam. Nah, ketika harga ayam naik, apa yang dilakukan Mbak Sise? Ya, atau mengurangi jumlah barang yang ditawarkan kan ya? Mengurangi ukuran berarti itu kan? Itu salah satu contoh dari pengaruh biaya produksi terhadap penawaran. Yang ketiga ada tujuan perusahaan. Suatu perusahaan harus punya tujuan, apakah bulan depan akan lebih banyak menawarkan barang. Tergantung ya, ketika barangnya itu laku, laris di bulan Januari semuanya, maka perusahaan itu akan memikirkan apakah bulan Februari akan menawarkan lebih banyak barang atau tetap banyaknya itu tetap. Yang awalnya 2.000 pieces, apa mau ditambah 4.000 pieces atau tetap 2.000 pieces. Biasanya kalau ingin mengambil keuntungan akan meningkatkan jumlah penawaran. Yang keempat ada teknologi. Di sini ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Ya. Biasanya bajak sawah itu pakai apa? Pakai Traktor. Kalau dulu pakai sapi biasanya. Iya. Gajah. Kayaknya tanahnya agak cocok buat tanam padi ya kalau udah pakai gajah. Perbedaannya apa? Pakai traktor dengan pakai kerbau? Kalau pakai kerbau itulah. Kalau pakai traktor lebih cepat. Coba pakai mic. Coba Mbak Vicky. Kalau pakai traktor itu lebih cepat, Bu. Kalau pakai kerbau agak lama. Iya, pakai kerbau itu agak lama. Kita juga akan mengikuti tren sekarang ya. Makanya pakai traktor. Selain menghemat biaya, pakai traktor itu juga mempercepat proses produksi. Yang keenam ada pajak dan subsidi. Perkiraan harga belum ya, nomor 5, perkiraan harga di masa depan. Seumpamanya, Mbak Putri punya perusahaan mobil. Mbak Putri itu ingin menjual mobil-mobilnya, menawarkan mobil-mobilnya. Nah, tapi Mbak Putri itu memperkirakan bulan depan itu akan lebih laris ketika ditawarkan bulan depan mobil-mobilnya daripada bulan ini. Jadi, Mbak Putri karena memperkirakan penjualan di bulan depan akan laris, maka akan menunda penjualannya hingga bulan depan. Bisa dipahami? Dan langsung diluncurkan. Mungkin waktu bulan itu krisis ekonominya menurun gitu. Ada krisis ekonomi mungkin gitu ya. Bisa dipahami? Yang keenam ada pajak dan subsidi. Ada yang pernah makan gacoan? Ada. Semua pernah makan ya?
Insya Allah. Kalau di daftar menunya itu harga mie gacuannya aja berapa? 10K. 10.000. Terus bayarnya berapa? 11K. Kenapa kok lebih? Karena ada pajak. Nah, karena ada pajaknya. Berarti pajak itu berpengaruh terhadap suatu barang yang ditawarkan. Ketika pajak terhadap gacuan itu tinggi, mungkin bisa jadi itu akan mengurangi permintaan terhadap gacuan tadi. Nah, maka itu pajak sangat berpengaruh terhadap penawaran dan subsidi. Subsidi ini berpengaruh terhadap proses produksi. Contohnya, ada yang pernah dapat pupuk gratis gak? Orang tua yang petani? Pernah kan ya? Ada pupuk murah atau pupuk gratis. Itu adalah usaha pemerintah agar produksi padi semakin bagus dan harga bisa stabil, tetap stabil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita kerjakan dulu ya. Ada tugas kelompok. Langsung dah, gak usah dibagi dah ya. Gak usah dibagi kelompok, maksudnya segaris-segaris gitu. Satu kelompok 3 atau 4 orang. Dipilih sendiri dah anggota kelompoknya. Bukannya ini. Iya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Iyalah, ngapain ngasih tugas gak ada nilainya? Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Ada kesulitan nggak? Kalau ada yang nggak dipahami, boleh tanya ya. Ada kesulitan? Sulit soalnya, Bu. Kalau dengarkan materi enggak kok. Ya ini nggak pernah dengerin, Bu. Udah, aku dengerin. Bu, tanya, Bu. Iya, kenapa? Ini gimana, Bu?
Solusi apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga bahan tersebut? Boleh. Ini sekelompok 3 orang. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sudah semua? Sudah. Oh, ada yang belum itu. Sudah semua? Ya udah. Ya sudah. Ibu ingin kelompok 2 maju. Perwakilan dari kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Dan kelompok 4 juga ya persiapannya. Persiapan. Nggih, persiapan. Berdua nggak apa-apa. Beda LKPD-nya. Coba siapa namanya? Bella, Ibu. Silakan baca judul beritanya, soal dan jawabannya. Judul berita di sini adalah harga bahan pokok di Lubuk Linggau melonjak dipicu permintaan tinggi. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, apakah kenaikan harga pokok akan mempengaruhi penawaran?
Benar, karena kenaikan harga bahan pokok yang mempengaruhi penawaran di situ. Ketika harga naik, produsen biasanya akan tertarik untuk menawarkan lebih banyak barang ke pasar karena berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian soal yang kedua, faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok? Yang pertama di sini adalah meningkatkan permintaan menjelang hari raya. Yang kedua, terbatasnya pasokan atau stok barang di pasaran. Yang terakhir di sini ada gangguan distribusi akibat cuaca dan bencana alam. Yang terakhir di situ ada solusi apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga bahan pokok tersebut. Yang pertama di sini ada membatasi pembelian dengan sistem 1 KTP untuk 1 kali pembelian agar distribusi merata. Yang kedua, untuk melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar. Dan yang terakhir, menjamin ketersediaan stok bahan pokok. Seperti itu, Bu. Ya, adakah pendapat lain dari kelompok 1 dan 3? Ya, kelompok 4. Bagus sekali ya barusan ya, jawabannya betul. Hah? Ini mana kelompok 4? Jangan rame, jangan rame. Baca sama soalnya, Bu. Dibaca sama judul beritanya juga. Judulnya dulu. Kelompoknya gak usah disebut lagi. Iya. Judulnya tingginya harga minyak goreng dipengaruhi kenaikan CPO. Iya, pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama yaitu apakah faktor yang menyebabkan harga minyak tinggi? Yang menyebabkan faktor harga minyak kenaikan harga minyak yaitu tinggi yaitu kenaikan harga minyak kelapa sawit CPO di dunia. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja peran pemerintah untuk menstabilkan kembali harga minyak goreng yang mengalami kenaikan tersebut? Jawabannya yaitu mengawasi distribusi dan harga melalui Satgas Pangan. Pertanyaan yang ketiga yaitu identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan harga minyak. Jawabannya yaitu potensi kelangkaan di daerah terpencil. Nah, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari tugas kelompok barusan disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak dan harga apa? Cabai. Iya. Juga ada beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, sebelum mengakhiri materi pertemuan kali ini, kita akan bermain game dulu ya. Sudah join semua? Itu linknya ada di grup. Ini masih ada 3 peserta yang masuk. Loh. Nggak apa-apa, nggak ikut ya.
Gimana sih? Ya. Ya, ada apa-apa. Bu, saya bantu ya. Ini. Dimasukkan di mana? Ada di sini. Linknya ini kan kirim ke WA ya. Ya udah dah, ini dah. Udah. Udah ini keluarkan dulu. Saya. Tunggu ya, kayaknya salah linknya. Bu, kirim kode aja langsung Bu. Kodenya dibaca aja Bu. Kodenya. Berarti keluar lagi nih. Itu aja salin. Nah. Itu save. Nah. Yang atas jalan. Gak apa-apa ya, mulai lagi ya. Ini share. Langsung. Ya. Udah di-share. Nah ini udah dong masuk itu. Tinggal nyalain. Tunggu, masih ada 7 anak yang gabung. Aduh, ada Harkil ya? Ayo cepetan. Bentar bu. Mau jam istirahat dah. Ibu mulai ya. Wah, J ini cepet ini jawabnya. Apa J itu?
Zahwa masih teratas. Oh, Risma sudah menyalip ya. Ayo, Ibu hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pemenangnya yang pertama Vicky Iza, yang kedua Risma, dan yang ketiga Tarik Sis. Siapa Tarik Sis ini? Oh, yang pojok ya, biasanya suka tidur. Keren, tepuk tangan untuk yang juara 1, 2, 3. Untuk materi hari ini gimana? Seru apa tidak? Seru. Udah dapat pemahaman baru ya tentang penawaran. Coba yang juara 1 barusan, biasanya kalau juara 1 tuh paling paham sama pelajaran. Coba refleksi. Kesimpulan dari awal pelajaran. Iya, dapat hadiah kok. Apa, Bu? Dari hukum penawaran. Faktor-faktornya sebut 2 saja. Faktor penawaran, biaya produksi, Biaya produksi, pajak, Bu. pajak. Nah, benar sekali. Untuk materi minggu depan, Ibu harap kalian membawa penggaris ya masing-masing anak, karena materi minggu depan adalah faktor fungsi penawaran dan juga kita akan menggambar kurva penawaran. Untuk pertemuan hari ini terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Amin. Sekian dari Ibu. Kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya doa. Karisma, doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Mohon maaf ketika Ibu ada salah. Jika Ibu ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.